Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk kita bisa bermajlis ilmu yang seperti ini, untuk kita bisa berkumpul dan belajar bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahasa Arab seperti yang antum sudah pelajari sedikit demi sedikit adalah merupakan sebuah bahasa yang sepatutnya bagi seorang muslim untuk selalu mempelajarinya. Untuk seorang muslim memahami dan mengerti bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya Al-Qur'an. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi atau kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang ini, bagaimana bahasa Arab ini terus untuk diperangi, dan bahasa Arab ini seakan-akan adalah merupakan bahasa yang kuno atau bahasa yang gak keren. Dan ini pun terjadi bukan hanya di kita, tetapi terjadi juga di negeri Arab sendiri, yang mereka sudah berbahasa Arab, yang mereka sudah memang lisan mereka adalah merupakan lisan Arab, itu berusaha untuk dijauhkan dari bahasa Arab ini. Karena apa? Karena syaitan tahu, baik itu syaitan dari kalangan jin maupun kalangan manusia, mereka paham ketika seorang muslim itu kuat di dalam bahasa Arabnya, seseorang itu akan kuat di dalam mentadabburi Al-Qur'an. Ketika seseorang kuat di dalam mentadabburi Al-Qur'an, seseorang kuat di dalam tauhidnya, di dalam akidahnya, dan di dalam yang namanya keimanannya. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memusuhi Islam ini. Cara yang paling pertama mereka lakukan adalah menganggap bahwasanya bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa yang kuno atau bahasa yang gak keren, atau bahasa yang ketinggalan zaman,
atau bahkan seakan-akan diperlihatkan bahwasanya bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa yang sangat sulit. Coba kalau kita perhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi, di negara-negara yang lisan mereka adalah merupakan lisan Arab. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah ke Dubai. Terkadang di sana adalah orang-orang yang mereka lisannya itu lisan Arab. Atau seseorang sekarang justru malah di Saudi sendiri, ketika kita ngomong bahasa Arab seakan-akan biasa gitu, kuno gitu. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris, kalau ngomong bahasa-bahasa yang lain, keren. Itu semua sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan agama Islam. Bagaimana dibuat bahwasanya bahasa Inggris itu adalah merupakan bahasa yang luar biasa, bahasa selain bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang luar biasa. Tapi ketika seseorang bisa bahasa Arab, biasa-biasa saja. Bahkan dianggap orang yang bisa bahasa Arab itu adalah orang yang kuno, orang yang fanatik, atau orang yang lain-lainnya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita semua untuk kita paling tidak kita punya ikut andil di dalam agama ini. Bagaimana para salafus soleh dahulu mereka berjuang untuk mereka mendakwahkan agama ini ke seluruh penjuru, dan kita pun harus berjuang. Bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab ini, bagaimana kita bisa bahasa Arab ini. Tujuannya pertama memang untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita bisa juga nantinya pada akhirnya kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, bahkan kalau bisa kita mengajarkan kepada umat tentang pentingnya bahasa Arab, supaya kita bisa mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin di pertemuan-pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa bab yang berkaitan dengan masalah bahasa Arab ini, di mana kita sudah menyelesaikan bab sulasi mujarrad, dan kita sudah menyelesaikan bab sulasi mazid, dan kita juga sudah menyelesaikan bab rubai mujarrad. Dan ana harapkan bapak-bapak juga merojaah di rumah, supaya ilmu yang sudah kita pelajari ada nempelnya sedikit-sedikit. Karena nanti pasti akan kita praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ini. Insyaallah kita sekarang akan lanjutkan di dalam bab al-fi'lu ar-rubaiyu al-mazidu. Ini insyaallah kita akan selesaikan. Insyaallah kita akan langsung ambil, yaitu al-fi'lu ar-rubaiyu al-mazidu. Wazan-wazan fi'il yang asal hurufnya 4, yang ada tambahan-tambahan huruf. Al-fi'lu ar-rubaiyu al-mazidu, yaitu wazan-wazan fi'il yang asal hurufnya 4, yang ada tambahan-tambahan huruf. Kalau kemarin di fi'il ats-tsulats ada berapa tambahan huruf? Ada berapa, Pak? Iya, sulasi mujarrad itu terbagi berapa tambahan? Nah, tambahan satu huruf ada berapa, Pak Sus? Ada 3. Tambahan 2 huruf ada berapa, Mas? 5. Tambahan 3 huruf ada berapa, Mas? Ada 4. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, sekarang al-fi'lu ar-rubai, yaitu fi'il, wazan fi'il yang asal hurufnya 4 itu pun ada tambahan. Fi'il rubai yang mujarrad itu apa wazannya, Pak Rudi?
Fi'il rubai mujarrad itu wazannya apa? Wazannya fi'il rubai mujarrad. Pak Yono. Fa'lala. Naam. Kita harus tahu dulu wazan fi'il rubai mujarrad, yaitu fa'lala, supaya nanti ketika ada tambahan kita pun tahu apa tambahan dari huruf fi'il rubai al-mujarrad. Sekarang al-fi'lu ar-rubaiyu al-mazidu, yaitu fi'il atau wazan-wazan fi'il yang asal hurufnya 4 yang ada tambahan. Al-ula ziyadatu harfin. Yang pertama adalah tambahan satu huruf. Yang pertama tambahan satu huruf, yaitu ziyadatu ta'in, tambahan ta sebelum fa fi'ilnya. Tambahan ta ziyadatu ta'in qabla fa'i fi'lihi. Al-waznu tafa'lala. Al-waznu tafa'lala. Jadi ada tambahan ta sebelum fa fi'il. Tafa'lala. Al-mauzunu yang mengikuti wazannya, yang diikuti wazannya ke tafa'lala, tadahroja. Al-aslu dahroja, artinya telah menjadi tergelincir. Telah menjadi tergelincir. Telah menjadi tergelincir, sama artinya. Tadahroja artinya telah menjadi tergelincir. Kalau dahroja telah menggelincirkan. Telah menggelincirkan. Dahroja kemarin apa artinya? Telah menggelincirkan, gitu Bang Junah? Telah menggelincirkan. Kalau tadahroja telah menjadi tergelincir. Telah beda artinya. Kalau telah tergelincir dia nggak butuh objek, iya kan? Saya tergelincir. Tapi kalau menggelincirkan, saya menggelincirkan harus ada objeknya. Menggelincirkan siapa? Saya ulang. Ziyadatu harfin, tambahan satu huruf. Ziyadatu ta'in qabla fa'i fi'lihi, tambahan tak sebelum fa fi'ilnya. Al-waznu wazannya tafa'lala. Al-mauzunu tadahroja, telah menjadi tergelincir. Al-aslu dahroja, telah menggelincirkan. Al-mulhaqu bitadahroja. Al-mulhaqu bitadahroja, kata yang disamakan dengan kata asal tadahroja. Kata al-mulhaqu yaitu kata yang disamakan dengan kata tadahroja. Jadi di sana ada kata-kata yang disamakan dengan kata-kata tadahroja, mulhaq. Sama seperti halnya yang kita ambil kemarin, al-mulhaq dengan fa'lala. Ini sekarang disamakan dengan kalimat tadahroja.
Al-ula ziyadatu ta'in wa jinsi lamil fi'li ba'da lamil fi'li. Ziyadatu ta'in wa jinsi lamil fi'li ba'da lamil fi'li. Tambahan ta dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il setelah lam fi'il. Tambahan ta ziyadatu ta'in wa jinsi lamil fi'li ba'da lamil fi'li. Tambahan ta dan jenis lam fi'il setelah lam fi'il. Al-waznu tafa'lala, sama wazannya tafa'lala. Al-mauzunu tajalbaba. Al-mauzunu tajalbaba. Apa artinya tajalbaba? Telah menjadi berjilbab. Telah menjadi berjilbab. Al-aslu jalaba. Jalaba kemarin apa artinya? Telah mendatangkan. Jalaba kemarin apa artinya? Telah mendatangkan. Nah, tajalbaba telah menjadi berjilbab. Kemudian asani ziyadatu ta'in wa wawin. Asani ziyadatu ta'in wa wawin. Tambahan ta dan waw setelah fa fi'il. Tambahan ta dan waw setelah fa fi'il. Al-waznu tafaw'ala. 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 Al-mauzunu tajawraba. Al-mauzunu tajawraba artinya telah menjadi berkaos kaki. Telah menjadi berkaos kaki atau telah berkaos kaki. Kalau orang sudah pakai kaos kaki, ngomongnya tajawraba, dia telah berkaos kaki. Telah memakai kaos kaki. Al-aslu jaroba. Apa artinya jaroba? Telah meneliti. Jaroba itu telah meneliti, telah mencoba, itu artinya jaroba. Hanya ada tambahan huruf saja sudah jauh sekali maknanya. Itulah bahasa Arab. Makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab itu supaya apa? Supaya kita tahu. Kalau baca Al-Quran itu juga akhirnya kita hati-hati. Soalnya kalau nggak hati-hati, baca salah penyebutan itu bisa berubah makna. Bisa berubah makna, apalagi ditambah dengan huruf. Kemudian asal itu yang ketiga ziyadatu ta'in wa mimin. Ziyadah ta dan mim. Al-waznu tamaf'ala. 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 Al-mauzunu tamaskana. Tamaskana artinya telah menjadi miskin. Telah menjadi miskin. Al-aslu sakana, telah tetap. Telah tetap atau telah tenang. Telah tetap atau telah tenang.
Saya ulang, ziyadatu ta'in wa mimin, tambahan ta dan mim. Al-waznu tamaskana. Al-waznu tamaf'ala. Al-mauzunu yang mengikuti wazannya tamaskana, telah menjadi miskin. Al-aslu sakana, telah tenang atau telah tetap. Kemudian ar-rabi'u ziyadatu ta'in wa ya'in, tambahan ta dan ya. Al-waznu tafai'ala. Al-mauzunu tasyaitona. Artinya telah menjadi seton. Nah, hati-hati kalau ngomong ke orang tasyaitona, wah itu jadi seton. Kan seperti itu, bahaya. Tasyaitona, telah menjadi seton. Al-aslu syatuna, telah jauh. Telah jauh. Karena seton itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal katanya syatuna dari kata jauh, artinya seton itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian al-khamisu, yang kelima, ziyadatu ta'in wa wawin ba'da ainil fi'li. Ziyadatu ta'in wa wawin ba'da ain fi'li. Al-waznu tafa'wala. Al-mauzunu tarahwaka, artinya telah menjadi remuk. Tarahwaka artinya telah menjadi remuk. Bisa juga artinya telah menjadi sombong, juga bisa tarahwaka. Al-aslu rohaka, yaitu telah remuk. Telah remuk. As-sadisu, yang keenam, ziyadatu ta'in wa ya'in ba'da ainil fi'li. Yang keenam, ziyadatu ta'in wa ya'in ba'da ainil fi'li. Ziyadah ta dan ya setelah ain fi'il. Al-waznu tafa'yala. Al-mauzunu tasyaryafa. Telah menjadi, bentar, syarufa, asalnya syarufa telah mulia. Kalau tasyaryafa, bentar, lupa maknanya apa, takut berubah makna. Nah, telah menjadi mulia. Syarufa, telah mulia. Kemudian yang ketujuh, ziyadatu ta'in wa alifin lazimah. Ziyadatu ta'in wa alifin lazimah.
Al-waznu tafa'la. Al-waznu tafa'la. Al-mawzunu tasalqa. Tasalqa. Al-aslu salaqa. Artinya telah menjadi menguliti. Kalau salaqa artinya telah tidur terlentang, atau telah menguliti juga bisa salaqa artinya. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berapa tadi? Yang mulhaq yang disamakan dengan tapak lala? Ada 7. Nah, bismillah. Fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai al-mujarrad. Aslinya apa wazannya? Fa'lala. Fa'lala. Ini fi'il rubai mujarrad, yaitu wazan fi'il yang asal hurufnya 4, gak ada tambahan huruf. Kemudian ada tambahan 1 huruf, yaitu apa? Tambahan apa ini? Tambahan ta. Mengikutinya apa? Tadah rojal. Tadah rojal. Nah, ini tadah roja ini ada tambahan 1 huruf, yaitu ta, sama. Nah, ada yang mulhaq, ada yang mulhaq yang disamakan dengan tadah roja ini, yaitu ada 7 tadi. Ada yang pertama, tambahan apa yang pertama? Tambahan ta dan lam fi'il ba'da lam fi'il, yaitu contohnya apa tadi? Tajal baba. Coba kalau kita lihat tajal baba. Sama, ini fathah, ini juga sama fathah. Ini fathah, ini juga sama fathah. Ini kasroh, ini juga sukun, ini juga sukun. Ini ba fathah, ini juga sama fathah. Jadi diikutkan dalam apa? Dari sisi bentuk. Yang ini fathah sama-sama fathah. Yang ini makanya diikutkan wazannya. Cara membacanya pun harus sama seperti itu. Gak mungkin kita mau baca tajal baba ini ikut wazan apa ya? Kalau ada kalimat semuanya antum kan gak tahu. Kan gundolan. Ini mau dibaca seperti apa? Antum lihat. Ini diikutkan wazan apa? Maka ini diikutkan kalimat tafa'lala. Tajal baba. Atau tadi apa? Tamaf apa setelahnya? Tafa'ala. Sama. Ada kalimat gundulan kayak gini. Ada kalimat gundulan seperti ini. Antum mau baca apa ya? Tafwa'la atau kan bingung antum mau bacanya seperti apa, ya kan? Nah, kalau antum bacanya tafa'ala, kenapa antum baca tafa'ala? Kalau semuanya ada yang menyalahkan antum itu bacanya bukan tafa'ala. Ya enggak, bacanya tafa'ala. Kenapa? Karena dia disamakan dengan tafa'lala, disamakan dengan tadah roja. Seperti itu. Jadi karena Ustaz, apa sih pelajaran gunanya yang mulhaq ini? Tujuannya seperti itu. Kalau kalimatnya itu gundulan, gimana tuh cara bacanya? Soalnya antum bisa baca macam-macam ini. Mau baca tafwa'ala atau tafa'wala. Nah, ketika antum sudah sering mendengar wazan-wazan, ternyata wazan-wazan di dalam bahasa Arab itu ya seperti ini. Nggak mungkin kalimat di dalam bahasa Arab itu keluar dari wazan-wazan yang sudah kita pelajari. Kalau ada hurufnya kok sama, istilahnya ada 5 huruf. Oh, ini wazan yang 5 huruf itu apa saja sih? Dan bagaimana cara membacanya? Antum samakan. Kemudian contoh yang lain apa? Ta dan mim, yaitu apa? Tamaf ala.
fa'ala ini? Gimana bacanya tamafa'ala? Kalau antum nggak tahu ini diikutkan kemana, tamfa'ala, antum bisa saja baca seperti itu kan? Ya kan bisa baca atau bisa tuh tamaf'ala. Oh kalau tamaf'ala, oh iya tamaf'ala. Karena apa? Oh mengikuti tadah roja. Oh ini yang benar, mengikuti tadah roja. Jadi ketika antum baca ada bahasa Arab kok gundulan, antum mikir dulu, ini diikutkan ke wazan mana ini, kalimat ini. Nah itu tujuannya kita belajar yang mulhaq yang seperti ini. Jadi apa? Kita ikutkan. Makanya semua contoh-contoh di situ semua bentuknya sama. Tamaf'ala, kemudian apa? Tafai'ala, semua sama. Dinasobkan terlebih dahulu fathah tersebut, kemudian yang kedua juga fathah, yang ketiga sukun, yang keempat hurufnya juga fathah, yang kelima juga hurufnya apa? Fathah. Jadi paham ya Bapak-bapak, kenapa kok ada mulhaq di tadah roja, kok ada mulhaq di fa'lala? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk baca tadi. Jadi ketika kalimatnya itu apa? Gundulan. Gitu. Makanya orang dahulu asalnya kalimat bahasa Arab itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, ya kan? Kalau antum sudah biasa dengan apa namanya, dengan bahasa Arab, orang dahulu itu nggak perlu ada titik gitu. Ketika nulis hanya gini aja. Orang bisa baca orang dahulu. Hah? Ja'a Raqibun minasuki. Lain nggak ada titiknya aja bisa bacakan seperti itu. Karena apa? Karena tahu dari bentuk saja, dari bentuk tulisan orang itu sudah tahu. Makanya orang dahulu itu ngelihat bentuk tulisan dulu. Bentuk tulisan nggak perlu ada kayak gini, apa ini kan? Dilihat gitu kan? Itu aja sudah bisa gitu kan? Nah, ini jadi dilihat bentuknya, kalau sudah tahu bentuknya, maka apa? Oh ini diikutkan dengan wazan ini, oh ini diikutkan dengan wazan ini diikutkan dengan wazan ini, seperti itu. Makanya kalau sudah bisa bahasa Arab itu nggak perlu pusing sebenarnya. Meskipun baca sesuatu terus nggak ada titiknya itu, akhirnya terus bisa baca. Oleh karena itu Abul Aswad Ad-Du'ali, siapa yang menulis nahwu pertama kali? Tahu nggak yang nulis nahwu pertama kali siapa? Duh, kok nggak ada yang tahu? Yang menulis nahwu pertama kali siapa? Hah? Siapa, Mas? Abul? Nah iya, yang barusan saya sebut. Itu dahulu diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk nulis harokat, untuk nulis titik. Karena apa? Karena ketika itu orang sudah salah. Orang sudah nulisnya salah. Orang penyebutannya sudah salah, akhirnya apa? Mulailah resah. Akhirnya ditulislah di situ ada titik, kemudian di situ ada harokat, ini dibacai, ada dibacai. Gara-garanya apa? Ketika ada yang bertanya mengatakan ma'ahsanu, dia mau mengatakan ma'ahsana sebagai bentuk ta'ajubiyah, sebagai bentuk heran, tapi dia mengatakan ma'ahsanu diganti dengan dhamma, beda arti. Yang ma'ahsanu itu artinya pertanyaan, apa yang paling indah dari ciptaan Allah? Yang ya kalau mau dibaca begitu indah ciptaan Allah, itu ma'ahsana, hanya beda fathah saja. Bahasa Arab itu beda arti. Itulah luar biasanya bahasa Arab. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 7 bab yang diikutkan atau disamakan dengan bab tadah roja. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Karena kemarin libur jadi dirapel. Ziyadatu harfaini, tambahan 2 huruf. Tambahan dua huruf. Ziyadatu harfaini. Al-ula ziyadatu hamzatil wasli wan nuni.
ziyadatu hamzatil wasli wan nuni. Al-waznu tambahan hamzah wasal dan nun. Al-waznu if'an lala. Al-mauzunu ihran jama. Telah menjadi berkumpul, artinya ihran jama. Al-aslu harjama. Al-aslu harjama. Telah berkumpul artinya. Kemudian atsani, yang kedua, ziyadatu hamzatil wasli wa jinsi lamil fi'li ats-tsaniyati. Yang kedua, tambahan hamzah wasal, ziyadatu hamzatil wasli wa jinsi lamil fi'li ats-tsaniyati, dan jenis lam fi'il yang kedua. Al-waznu if'alalla. Pertama tambahnya if, itu kan hamzah wasal if. Kemudian alalla, tasdid di lam yang kedua. Al-mauzunu yang mengikutinya iksya'arra. Apa iksya'arra artinya? Iksya'arra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya apa? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksya'irru. Ya kan? Taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Itu kan dari kalimat apa? Iksya'arra, yaksya'irru, kan seperti itu. Apa iksya'arra? Telah menjadi gemetar, artinya telah menjadi gemetar. Al-aslu qash'ara, telah mengerut. Sama mau ngomong qash'aral jildu, gitu kan? Kulit telah mengerut karena sudah tua mungkin, qash'aral jildu gitu. Tapi kalau ada diganti iksya'arra, maka artinya telah menjadi bergemetar. Kulit itu telah bergemetar, telah merinding, gemetar, merinding. Itu tambahan dua huruf. Jadi fi'lur rubai mazid itu hanya ada tambahan satu huruf dan ada tambahan dua huruf. Yang tambahan satu huruf hanya satu, yaitu apa? Tafa lala. Yang tambahan dua huruf hanya dua, yaitu apa? If'an lala dan if'alalla. Seperti itu ya. Kemudian al-mulhaqu bihron jama, yang disamakan, kata yang disamakan dengan kata ihron jama. Kata yang disamakan dengan kata ihron jama. Yaitu yang pertama, al-ula ziyadatu hamzatil wasli wan nuni wa jinsi lamil fi'li. Ziyadatu hamzatil wasli wan nuni wa jinsi lamil fi'li. Al-waznu if'an lala, sama wazannya if'an lala. Tapi nunnya di sini bukan nun asli, tapi nun di sini nunnya nun tambahan. Hamzahnya juga hamzatul waslinya tambahan. Dan lam fi'ilnya, jenis lam fi'ilnya adalah merupakan tambahan juga. Al-mauzunu
Ik'an sasa telah terbelakang atau telah mundur. Artinya telah terbelakang atau telah mundur. Al aslu qa'asa, al aslu qa'asa artinya telah bengkok. Telah bengkok bisa juga al-qadim, artinya al-qadim itu telah kuno, telah lama gitu. Nah, telah lampau, telah kuno. Jadi artinya bisa juga. Iya. Qa'asa syakhs ay ta'akhkhara, ya telah mundur, telah terbelakang, ta'akhkhara wa raja'a ilal khalf. Telah apa? Ik'an sasa atau qa'asanya? Ik'an sasa, telah terbelakang, telah menjadi terbelakang atau telah menjadi mundur. Oh, afan. Bukan telah menjadi. Karena faedahnya if'an lala itu lil mubalaghah. Dan mubalaghah itu artinya untuk mensangat. Telah sangat terbelakang artinya. Telah sangat terbelakang atau telah sangat mundur. Kemudian yang kedua, atsaniyatu ziyadatu hamzatil wasli wan nuni wa alifin lazimatin. Ziyadatu hamzatil wasli wan nuni wa alifin lazimatin. Al-waznu if'an la Al-waznu if'an la Al-mawzunu islanqa artinya islanqa telah menjadi luka. Telah menjadi luka. Salaqo, yaitu salaqo apa artinya kemarin? Telah tidur terlentang atau ada berapa makna kemarin salaqo yang saya sebutkan? Telah tidur terlentang dan telah menguliti ya. Kalau islanqa telah menjadi luka. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah sudah selesai dari sulati mujarrad. Sulati mujarrad ada berapa wazan? Ada berapa wazan Pak sulati mujarrad? Lupa. Ada 6. Ya, diingat-ingat ya. Sulati mujarrad ada 6, yaitu apa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathu fathin, kemudian kasru fathin, dhammu dhammin, sama kasru kasrin. Ini yang sulati mujarrad. Ada berapa Pak? 6.
Kemudian ada tambahan satu huruf, ada berapa? 3. Diingat-ingat. Kalau nggak ingat tambahannya apa saja, diingat apa? Fa'ala. Fa'ala sama apa? Af'ala. Diingat itunya aja. Kalau kita ingat wazannya, mudah kita. Oh, ini tambahan ini. Gitu. Terus tambahan 2 huruf ada 5. Apa saja? Tafa'ala, kemudian ifta'ala, kemudian terus tafa'ala, terus tafa'ala, kemudian if'alla, yaitu ihmarro, ya kan? Kemudian yang tambahan 3 huruf ada berapa? Ada 4. Istaf'ala, terus if'au'ala, if'ala, if'awwala, ya kan? Ada 4. Diingat-ingat. Kalau kita nggak hafal ini apa ya tambahannya, daripada antum ngapal bingung tambahannya, ini tambahan nun, tambahan ini, langsung aja ingat wazannya lebih mudah. Langsung ingat fa'ala, oh ini berarti kan fa'ala, oh berarti tambahan alif. Fa'ala, oh berarti tambahan jinsi ainil fi'li. Tambahan af'ala, oh berarti tambahan apa? Hamzah wasal. Seperti itu, lebih mudah untuk diingat. Kalau semuanya ifta'ala, berarti ada berapa tambahan huruf? Ada 2 langsung. Karena apa? Kan dari fa'ala. Oh ada ifta'ala. Oh ada hamzah wasal sama ta. Gitu. Kalau in fa'ala, oh berarti ada hamzah wasal sama nun. Kalau tafa'ala, berarti ada ta sama jinsi ain fi'il. Kalau tafa'ala berarti ada ta sama alif. Kalau if'alla, oh berarti hamzah wasal sama apa? Jinsi lam fi'il. Jadi diingat itunya saja. Diingat wazannya, baru nanti dimunculkanlah kaidahnya. Begitu caranya. Sama seperti halnya wazan rubai. Wazan rubai kan yang mujarrad apa? Wazan fa'lala. Sekarang ada tafa'lala. Oh berarti apa? Oh berarti ini tambahan ta. Kok sekarang ada in apa tadi? Jadi lupa juga Ustaz. If'an lala. Ada if'an lala. Oh berarti ada 2 tambahan, yaitu apa? Hamzah dan nun. Jadi seperti itu. Mudah insyaallah. Enggak sulit ya Pak ya. Ini dikit ini. Insyaallah setoran. Yang belum setor ya silahkan dicicil, nggak apa-apa. Siapa yang belum setoran? Setor wazan aja boleh. Hah? Jadi kalau semuanya lupa, tuh ini tambahannya apa ya? Munculkan wazannya dulu, dimunculkan wazannya dulu, baru tambahannya ini nih, seperti itu. Yang belum setor, Pak Heri, Pak Beni mana Pak Beni? Nggak hadir. Yang namanya Pak Beni mana? Kok lupa? Nah. Pak Beni belum store juga. Dan Mas Ihsan yang belum. 3. Insyaallah yang lainnya alhamdulillah sudah store. Tinggal store ini dan ini insyaallah gak banyak. Dan alhamdulillah sampai sini berarti kita sudah menyelesaikan bentuk-bentuk wazan yang ada di dalam seluruh bahasa Arab. Semuanya kembali kepada bentuk-bentuk ini. Gak ada bahasa Arab keluar dari bentuk kayak gini. Kalau ada bentuk kata yang seperti ini, tinggal antum kiaskan kepada ini. Ini ngikutin wazan yang mana? Seperti itu. Kalau ada 5 huruf, antum tinggal kiaskan. Ini ngikut yang mana? Ini ngikut yang mana? Jadi kalau ada kalimat gundulan, kok ada berapa huruf? 4 huruf. Antum ingat apa saja yang 4 huruf. Nah, tinggal diikutkan. Seperti itu. Ya. Baik, insyaallah ada yang tanyakan sampai sini? Kenapa Pak Abdul Qadir? Iya, orang pintar ngomong, orang tahu bisa bahasa, bisa baca Arab gundulan, ketika bisa mudah mengkiaskan. Semuanya ada kalimat kayak gini. Ini ngikutin wazan apa ya? Diikutkan situ. Diikutkan seperti itu. Kalau nahwu, ilmu nahwu itu hanya akhir kata saja. A, I, U di akhir kata saja. Tapi kalau shorof dari awal, tengah sampai mau akhir itu semua kembali kepada ilmu shorof. Kenapa kok kita belajar ilmu shorof dulu? Karena memang ini yang paling
banyak perubahan. Kadang dibaca tapak lala, kadang dibaca ifan lala, kadang dibaca ini, semuanya itu karena memang perubahan-perubahan itulah yang paling banyak. Makanya kalau bahasa Inggris orang bilang itu gantinya hanya verb 1, verb 2, verb 3 gitu kan. Iya kan? Kalau bahasa Arab satu kata itu perubahannya menjadi banyak, bisa jadi banyak seperti itu. Kangking apa? Kayaknya bahasa Arab seperti itu. Taib, nggak ada yang tanyakan? Cukup? Insya Allah dimudahkan semuanya. Saya tunggu setorannya di hari. Ini film mati semua berarti. Iya, semua fi'il madi semua. Belum fi'il mudhari, nanti sabar. Nanti akan ada perubahan-perubahan yang lain. Kita tunggu. Karena kita masih bahas di wazan-wazan fi'il madi. Bentuk-bentuk yang semua ini fi'il madi. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.